Hai Sobat Agri, selamat datang di Agricast Unda, tempat di mana kita bisa ngobrol seru dan santai seputaran pertanian dan agribisnis. Barengan sama aku, Sebiana Nur Ramadhani, sebagai host yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Jadi Sobat Agri, episode sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang apa sih agribisnis itu bersama dengan salah satu dosen Universitas Darun Ali sendiri. Tapi karena ini episode 2, kita akan membahas yang lebih santai dan lebih seru pastinya. Kita akan membahas tentang topik-topik yang pasti relevan sama kehidupan kita sehari-hari. Topiknya adalah cerita dengan mahasiswa agribisnis itu sendiri. Nah, di episode ini kita akan kupas tuntas gimana sih rasanya jadi mahasiswa agribisnis di Universitas Darun Ali. Jadi kita sudah bersama narasumber-narasumber yang sekaligus menjadi mahasiswa agribisnis kita bersama Bang Hafiz dari semester 2, Bang Kadir dari semester 4, dan Bang Iko dari semester 8. Halo semuanya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Lagi sibuk ngapain aja? Bos Hafiz? Kesibukan saya sih banyak sih. Dari mungkin presentasi, penugasan, dan terjun ke lapangan lah. Sama saya mungkin ini masih menyusun-nyusun apa yang saya akan lakukan ke depannya nanti. Kalau saya kurang lebih sama kayak Bang Hafiz ya, paling kesibukan sekarang mengerjakan tugas, terus organisasi-organisasi, terus mengerjakan tugas terjun ke lapangan, praktekum kayak gitu sih. Yang kalau kesibukan saya sekarang. Kalau saya sendiri ini kan sudah masuk ke semester 8. Jadi kesibukan saya ini lebih ke arah penelitian skripsi lah. Nah, untuk saat ini saya dalam tahap proses pengumpul responden dan beberapa hari lalu itu sudah lumayan lah terkumpul banyak respondennya dan sekarang mungkin aku sendiri ini harus yang namanya melakukan analisis datanya dan itu cukup melelahkan lah kalau bisa dilihat dari kesibukan saya sendiri lah. Sekian. Kedengaran sangat menarik ya, teman-teman. Apalagi buat orang-orang awam atau orang-orang di luar sana yang beranggapan kalau agribisnis itu sekedar ilmu untuk menanam tumbuhan atau sekedar ilmu untuk bagaimana cara kita menjual barang di pasar. Padahal kalau misalnya kita masuk lebih dalam lagi ke dalam agribisnis itu, salah satunya ketika kita masuk ke dalam kelas agribisnis, eh, yang paling penting itu adalah di mata kuliahnya. Padahal mata kuliah di agribisnis itu bercabang. Nah, kira-kira dari teman-teman narasumber ini, mata kuliah apa yang sekiranya sangat sedikit membebankan atau sedikit susah, dan mata kuliah apa yang memang teman-teman agribisnis ini sukai? Mungkin kalau dibilang beban sih bukan beban sih. Saya cuman ingin bisa saja tapi mungkin berat lah. Memang mata kuliahnya itu berat di bidang statistik agribisnis itu. Di situ kita disuruh menganalisis data, suruh mengelola data itu menjadi data yang valid. Mungkin kalau di mata kuliah yang saya senang lah kalau ketemu mata kuliah tersebut mungkin di sosiologi karena kita langsung ke petani itu tentang hubungan antara petani ke petani, antara masyarakat ke petani dan lain-lainnya lagi. Mungkin kalau dari saya itu. Kalau dari aku, mata kuliah yang paling aku susah ya pemasaran produk pertanian. Itu mempelajari bagaimana sih tanaman yang dulunya nggak ada hasilnya, terus bagaimana kita memanen tanaman ini bisa menilai memiliki nilai ekonomi, terus menjadi sebuah produk yang kalau aku menurut menurut aku sih yang agak susah mata kuliahnya ya Pak, pemasaran produk pertanian. Nah, kalau mata kuliah yang aku sukai ya seperti manajemen agribisnis ya Kak, yang mana itu kan mempelajari tentang anggaran-anggaran, bagaimana sih kita seorang petani menentukan anggarannya seperti pembelian bibit, terus pembelian, pupuk, kayak gitu sih. Kalau aku yang paling menyenangkan ya mata kuliah manajemen agribisnis. Kalau dari perspektif saya sendiri itu
untuk semua mata kuliah itu cukup menyenangkan, Mbak. Kan misalnya, itu semua kita belajar untuk membudidayakan tanaman itu cukup menyenangkan, tetapi yang cukup menantang itu atau yang tidak menyenangkannya itu kan kita harus belajar sebagai awam ini ada berbagai macam kata-kata yang terbilang sulit untuk dipahami. Nah, kita di situ dipaksa untuk memahami, maksud dari semua apa yang kita pelajari itu. Ada juga, salah satunya misalnya kayak budidaya perkebunan kelapa sawit. Nah, itu juga cukup bermanfaat. Waktu saya magang itu banyak sekali yang benar-benar saya terapkan di perusahaan yang saya tempati waktu itu. Mungkin yang saya ingat mungkin itu saja, Mbak, ini ya, bagian. Oke, jadi itulah ya Sobat Agri. Jadi anak agribisnis itu sebenarnya paket komplit ya, karena kita juga belajar tentang ekonomi, kita belajar tentang sosiologi kepada masyarakat. Jadi bukan seputaran biologi yang untuk menanam doang, atau ekonomi yang untuk di pasar untuk berjualan doang. Nah, jadi tadi kan sudah aku spoiler nih. Sebelumnya kalau anak agribisnis itu tuh nggak cuma belajar teori-teori di kelas. Pasti ada Iya. saatnya sometimes kita turun ke lapangan atau mengerjakan laporan praktikum. Nah, kira-kira untuk teman-teman narasumber sekalian ini, gimana pengalaman pertamanya saat mendapatkan tugas untuk turun ke lapangan atau saat pertama kali mengerjakan tugas laporan praktikum? Mungkin kalau dari pengalaman saya kan termasuk mahasiswa yang masih baru lah, masih semester 2 lah. Waktu saya langsung turun ke lapangan itu saya merasa takut, canggung, masih banyak pikiran yang gitulah, yang membuat kita nih jadi bingung lah nanti mau bicaranya gimana, mau apanya, mau ngelola katanya gimana, apa yang kita tanyakan ini sudah benar apa belum. Nah, itulah mungkin dari pengalaman saya yang membuat dalam akhirnya nanti itu jadi jelek. Yang sebenarnya pertanyaan kita nih sudah bagus, tapi karena kita tadi dengan keraguan dan tidak percaya diri tadi, itu membuat yang hasil jawaban dari petaninya itu menjadi jelek. Mungkin kalau dari saya pengalaman saya itu. Nah, kalau aku, pertama-tama saat terjun ke lapangan itu, yang pertama menyenangkan sekaligus menantang, Kak. Saat praktikum atau kita langsung terjun ke lapangan. Kita bisa melihat nih, langsung kondisi petani, seperti proses budidayanya, terus masalah yang mereka hadapi, eee, terus kita turun ke lapangan ini kan agak susah nih, berbicara atau Ya. mewawancara sama petani, yang mana petani kan, eee, kurang tahu kata-kata ilmiah di bidang pertanian. Kalau menurut aku itu sih, Kak, yang paling menantang pas pertama aku terjun ke lapangan, waktu masih di semester 1. Namanya? Kalau dari perspektif aku ini, Kak, waktu itu kan kami ada semacam mata kuliah, ya di mana mengharuskan kami itu turun ke lapangan, mewawancarai para petani. Di situ memang benar-benar cukup menantang dan cukup menegangkan bagi saya sendiri kan, karena saya ini kan terkenal dengan pemalu, anak yang pemalu, introvert dan sebagainya itu kan, Mbak. Waktu itu kan, sebelum datang ke para petani itu ada yang menjegal di sini yang membuat saya takut. Tetapi perasaan itu, mulai terpecahkan waktu saya itu datang langsung ke petani. Nah, di situ saya langsung belajar bagaimana cara berbicara dan para petani, belajar cara berinteraksi dan mereka itu cukup lumayanlah menegangkannya. Itu kan dari berbagai macam para petani yang saya wawancara itu cukup banyak latar belakang para petani yang cukup berbeda dan saya harus menyesuaikan dengan perbedaan itu semua dan menyesuaikan kata-katanya dan dalam berucap dan sebagainya. Dan dari situ saya belajar semuanya pokoknya, Kak. Wah, keren ternyata ya bagaimana teman-teman narasumber ini mempunyai cara untuk mengatasi keraguan dan tantangan yang dihasilkan dari turun ke lapangan tersebut. Nah, karena Sobat Agri sendiri sudah mendengar ya, kalau misalnya agribisnis itu bukan cuma sekedar teori-teori doang, ada tentang turun ke lapangannya juga yang pastinya sudah dipastikan sangat seru.
Tapi di balik keseruan itu pasti ada tantangan lainnya yang terjadi di dalam kelas atau di dalam internal saat belajar di dalam kelas. Kira-kira apa saja tantangannya untuk mengatasi? Mungkin kalau dari saya tantangan itu kalau kita dari awal kan kayak awal masuk kuliah kan saya mikir tuh mungkin di wawancara di presentasi lah. Kita kan harus belajar public speaking yang bagus kan di kuliahan ini. Jadi mungkin kalau awal-awal mungkin itu tantangannya itu public speaking sama penugasan. Penugasan kalau bisa itu jangan ditumpuk. Soalnya kalau tugas kalian bisa menumpuk itu akan menjadi beban kemudian harinya. Kalau tantangan aku menjadi mahasiswa agribisnis, itu seperti menggabungkan anu, Kak, antara ilmu pertanian maupun ilmu ekonomi. Jadi, tidak hanya paham cara produksi, tapi kita juga harus menghitung, keuntungan, menganalisis pasar, dan membuat keputusan bisnis. Selain itu, tantangan lainnya adalah, saat kita turun ke lapangan, kita harus siap dengan kondisi cuaca, terus lokasi, dan, mmm, menghadapi petani-petani, Kak. Kalau aku itu sih selama aku tantangan-tantangan, selama jadi mahasiswa agribisnis ini. Kalau Bang Kalau aku itu selain dari yang turun ke lapangan itu dari tugas-tugas itu ya, Mbak. Misalnya kan ada tugas-tugas itu sebenarnya bukan terlalu tantangan yang terlalu berat sebenarnya, bisa tinggal kita kerjakan, beres juga, kita sesuaikan. Kemudian selain itu, dari sisi saya itu tantangan itu yang selain dari ada di lapangan itu ada bermacam-macam tugas. Tugas itu, cukup melelahkan karena cukup menyita waktu kita, itu cukup bisa diatasi lah. Eee, Mungkin dari saya tantangan lainnya itu cuma di tugasnya aja, Mbak. Jadi ya saya sebenarnya setuju aja sih karena memang tugas itu kan sebenarnya membebani kan. Iya, Tapi memang kita nggak boleh stuck di zona nyaman saja ya teman-teman betul. narasumber karena kalau misalnya kita stuck di zona nyaman itu kita nggak bakal tahu kemajuan dunianya bakal seperti apa. Jadi sebenarnya tantangan itu tuh wajar ya, wajar. Wajar. Yang gak wajar itu kalau misalnya kita dapat tantangan tapi kita malah menyerah dan nggak bisa mengatasi tersebut. Nah, jadi tadi itu kan sudah saya membahas tentang tantangan tentang teman-teman narasumber yang narasumber rasakan di dalam kelas kan. Nah, untuk faktor-faktor eksternal seperti kegiatan-kegiatan teman-teman narasumber ini di luar dari kelas ini yang membantu narasumber untuk belajar mengolah soft skill gitu ada atau tidak? Ada. Kalau dari saya itu mungkin di UKM saya lah. Saya kan ikut UKM di Mapala itu kan. Kita di situ belajar untuk public speaking, belajar untuk berjiwa kepemimpinan atau leadership itu, terus memperbanyak relasi lah di Mapala itu kan sebenarnya kalau di Mapala itu mendunia lah sebenarnya. Seperti kayak pramuka gitu. Tapi kalau Mapala se-Indonesia itu sudah besar lah, di kampus-kampus lain banyak lah. Jadi relasi kita makin banyak lah dengan ikut Mapala itu. Kalau aku, sekarang mengikuti organisasi BEM, Kak. Selain BEM, saya mengikuti juga UKM Germani. Eee, 2 organisasi ini yang saya ikuti untuk menambah skill saya, terus membaiki public speaking saya, yang dulu saya cuma bicara ngangging-ngangging, sekarang saya mulai memperbaiki, public speaking saya dengan mengikuti organisasi BEM dengan UKM Germani ini, Kak. Kalau dari saya ini, berbagai organisasi itu saya tidak mengikuti. Saya hanya mengikuti berbagai kegiatan eksternal yang ada di kampus, di luar dari mata kuliah itu. Seperti salah satunya itu ada yang namanya waktu itu, eee, apa namanya, pemberdayaan masyarakat di Desa Lempuyang dengan dosen. Saya waktu itu masih semester 4 atau 5 kalau tidak salah. Kami pergi ke Desa Lempuyang dan kami bertemu berbagai macam penduduk yang ada di sana dan saya berinteraksi dengan mereka, dan saya menyiapkan berbagai macam keperluan untuk dosen dan membuat apa yang namanya itu
sistem aquaponik yang ada di desa tersebut. Dan itu cukup membantu saya dalam membentuk karakter yang ada dalam diri saya seperti public speaking karena saya harus berbicara dengan orang, eee, kemampuan hard hard juga lah pokoknya karena saya kan background saya kan memang benar-benar agribisnis dan saya juga terlibat dalam pembuatan sistem aquaponik yang ada di desa tersebut. Selain itu juga saya ada juga yang namanya kegiatan P2MW yang ada di kampus dan itu kami waktu itu kan yang ada dari hibah dari pemerintah dan kami lolos pendanaan dalam pembuatan usaha aquaponik, ternak antara ikan lele dengan tanaman itu dan di situ kami dapat biaya dari pemerintah dan kami menjalankannya dengan benar-benar menyenangkan waktu itu karena kami dapat berbagai macam insight seperti belajar cara berbudidaya, kami juga mendapatkan hasil dari hasil usaha kami itu juga, mungkin itu sih, Mbak, dari program-program eksternal yang pernah saya jalani di lingkungan kampus. Jujur kalau, masing-masing ya, masing-masing kegiatan narasumber yang dilakukan itu sangat penting sih. Semoga setelah ini orang-orang di luar sana makin bisa berpikir maju bahwa agribisnis itu nggak sekedar teori-teori di dalam kelas atau sekedar ilmu-ilmu yang digunakan hanya untuk menanam tumbuhan atau sekedar berjualan di pasar gitu kan. Nah, kita sudah mencapai di ujung ujung acara. Jadi untuk yang manis-manis, boleh nggak kasih tips-tips untuk adik-adik mahasiswa baru, calon mahasiswa baru agribisnis yang nantinya mungkin akan menonton Agrikes Unda ini agar mereka bisa betah dan cepat beradaptasi sebagai mahasiswa agribisnis. Dari saya mungkin agribisnis tuh bukan cuman bisnis pertanian aja sih. Agribisnis tuh mencakupnya luas, banyak ilmu yang belum kita tahu lah di bidang agribisnis tuh apa aja. Dan apa yang kita pelajari nanti waktu saat di kampus itu di prodi agribisnis ini. Banyak lah yang belum kita ketahui dan belum kita pelajari, mungkin di luar sana belum didapatkan, tapi di sini mungkin bisa didapatkan. Nah, kalau saran saya atau pesan saya untuk mahasiswa baru yang akan datang, jangan numpuk tugas lah. Karena tugas nanti kalau kalian tumpuk terus nanti itu bakal menjadi bumerang kalian di akhir. Dan yang ketiga, mungkin kalau dari saya kerjakan apa yang disuruh dosen dan dengarkan apa yang diperintah dosen. Itu saja sih. Nah, kalau tips dari aku untuk mahasiswa baru nih, yang pertama jangan takut untuk bertanya, terus aktif di kelas. Yang kedua, kalian harus membangun relasi dengan teman maupun dosen supaya lebih mudah untuk mempelajari bersama. Terus yang ketiga, kalian harus mengikuti organisasi yang ada kegiatan di kampus. Contoh seperti UKM, terus organisasi BEM, untuk bisa kalian mengenal lingkungan kampus. Terus yang paling penting, kalian jangan hanya fokus kuliah saja, tapi sambil kuliah kalian harus membangun relasi kalian, terus mencari jati diri kalian. Terus supaya kalian pas lulus nanti, nih saya lulus mau kemana sih? Oh saya lulus mau gimana sih? Kayak gitu. Tapi kalian mulai dari kuliah inilah kalian harus membangun relasi dan skill kalian supaya untuk memudahkan kalian untuk mencari pekerjaan nanti. Kalau dari aku itu sih Kak. Oke. Oh, Kalau dari aku ini, Kak, eee, kita ini harus banyak-banyak membangun relasi. Seperti yang dikatakan Mas tadi kan, dari kan ada juga dari dosen-dosen agribisnis ini kan ada juga yang dosen praktisi lah, iya. dari Wilmar lah dan sebagainya. Dan itu jika kita bisa membangun relasi dengan mereka, masa depan kita kemungkinan ada cukup cerah lah Cukup ininya. cerah. Iya, dan juga bagi mahasiswa yang memasuki ke depannya ingin masuk semester 6 sampai dengan 7 itu kalau bisa ambil magang. Karena dari situ kita juga bisa membangun relasi yang banyak dengan orang, membangun skill kita dan mendapat pengalaman yang cukup beragam jika dari pendapat saya. Nah, kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak.
Jadi tolong dicatat ya tips-tips dari mahasiswa-mahasiswa agribisnis yang sekarang jadi narasumber. Sekiranya itu bisa membantu terutama untuk adik-adik calon mahasiswa baru agribisnis yang nantinya akan juga menonton dan akan masuk ke dalam lingkup agribisnis Universitas Darun Ali. Jadi intinya itu ya tetap ikutin alur aja dan tetap enjoy. Apalagi kalau misalnya kalian lagi belajar untuk beradaptasi sama lingkungan, harus tetap enjoy ya, harus tetap enjoy. Nah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih terkhusus untuk Bang Hafiz dari semester 2, lalu Bang Kadit dari semester 4, lalu terima kasih untuk Bang Iko dari semester 8 yang sudah mau berkenan untuk meluangkan waktunya sebentar untuk berbagi cerita terkait kehidupan-kehidupan sebagai mahasiswa agribisnis di Universitas Darun Ali. Jadi, Sobat Agri, berakhirlah podcast episode 2 di Agrikes Unda ini. Semoga teman-teman bisa termotivasi dan mendapatkan semangat baru agar nantinya kita bisa sama-sama survive dan bisa lulus dari kampus Universitas Darul Ali ini. Jangan lupa buat tetap dengerin podcast Agrikes Unda ini dan jangan lupa tetap nantikan episode-episode yang bakalan pasti akan seru selanjutnya. Jadi saya Seviana Nur Ramadhani pamit undur diri sebagai host. Terima kasih. Bye bye.